saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam program Renungan Firman Tuhan, pengantar dan penguat memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Dan judul renungan kita adalah beban jadi enak dan ringan dalam persekutuan dengan Tuhan. Beban jadi enak dan ringan dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum saudara membaca sambil mendengar akan renungan firman Tuhan saat ini, mari dengan Alkitab yang terbuka kita berdoa. Tuhan Yesus, tetaplah pengasihan-Mu bagi kami, dan terimalah ucapan syukur kami yang masih tetap ada karena kasih-Mu. Diamkanlah semua suara hati duniawi kami, agar kami hanya mendengar suara sorgawi-Mu melalui sabda-Mu dan kekuatan firman-Mu. Amin. Nah, saudaraku, satu kali di jemaat yang saya layani, saya mengadakan suatu perkunjungan bersama-sama dengan tim pelayanan kedukaan yang dikenal dengan tim diakonia pada saat itu. Perkunjungan itu kami lakukan ke rumah seorang ibu yang baru beberapa bulan yang lalu mengalami duka cita karena suaminya meninggal akibat serangan jantung. Nah, saat perkunjungan tersebut, saudara, saya masih melihat ada ekspresi kedukaan yang terpancar dari wajah ibu tersebut. Dan setelah kami berbincang-bincang, kemudian saling menguatkan, lalu saya lanjutkan dengan menopang dalam doa, lalu tiba-tiba ada dorongan Roh Kudus dalam hati saya, dan kemudian saya berkata begini kepada ibu itu, "Ibu, apakah ibu bersedia untuk ikut dalam tim diakonia kedukaan? Apakah ibu mau?" Ibu itu lalu menjawab, "Mana bisa, Pak Pendeta? Saya saja masih dalam keadaan berduka saat ini." Tapi kembali atas dorongan Roh Kudus, kemudian saya berkata begini kepada ibu itu, "Justru disitulah Roh Kudus akan semakin bekerja buat ibu. Dan ibu pasti merasakan bahwa Roh Kudus itu akan membuat beban-beban duka ibu semakin bertambah ringan, bahkan hilang. Coba ibu pertimbangkan dan ibu ikut apa permintaan dari Tuhan untuk ibu terlibat dalam pelayanan dan persekutuan." Lalu ibu itu pun menjawab, "Baiklah Pak Pendeta, saya bersedia. Tetapi tolong topang saya dalam doa ya Pak Pendeta." Nah, singkat cerita saudara, setahun berlalu, kemudian ibu ini datang kepada saya dan berkata, "Halo Pak Pendeta, puji Tuhan, semakin saya terlibat dalam pelayanan dan persekutuan, sekalipun masih ada beban-beban hidup di rumah tangga saya karena saya adalah seorang janda, saya merasakan beban-beban itu bukanlah beban yang tidak enak, malah semakin enak, semakin ringan. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang saya tahu bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan saya, menopang saya dalam menghadapi beban-beban hidup. Semakin saya dekat dalam pelayanan, semakin saya dekat dengan persekutuan. Dan Roh Kudus juga yang sama akan memampukan saya menopang saudara-saudara saya yang ada dalam lingkup pelayanan saya." Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari perhatikan bahan bacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, dalam bacaan firman Tuhan saat ini dikisahkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengundang semua orang yang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Dia menjanjikan kelegaan, tetapi bukan dengan cara melepaskan semua beban mereka. Saudara perhatikan di ayat yang ke-28.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan di Matius 11 ayat 8. Tetapi yang saudara perlu catat bahwa bukan dengan cara melepas semua beban-beban mereka, tapi Yesus mengganti beban dosa, beban kekhawatiran yang dari setiap orang yang dipanggilnya. Yesus mengganti beban kesedihan dari orang yang dipanggilnya dengan satu beban yang baru. Beban apa itu, saudara? Yaitu beban pelayanan. Di situ Yesus berkata, saudara perhatikan ayat selanjutnya, "Pikulah kuk yang kupasang." Nah, saudaraku, tentu kita bertanya, apa itu kuk? Apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam bacaan ini? Pikulah kuk yang kupasang. Saudaraku perhatikan, kuk adalah sebatang kayu lengkung yang dipasang pada tengkuk 2 ekor kerbau untuk menarik beban. Dan kerbau yang memakai kuk ini memang tidak bebas bergerak, tetapi ia disetir oleh tuannya. Tetapi kuk itu, beban itu, kayu melengkung itu justru membuatnya bisa mengerti apa yang tuannya kehendaki. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kalau arti kata kuk ini kita tarik masuk ke dalam pengertian rohani kita, maka memikul kuk yang dimaksud dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini berarti merelakan diri menjadi pekerja Kristus. Sekalipun kita ada dalam beban-beban pergumulan, kita harus merelakan diri untuk tetap ada dalam persekutuan dengan Kristus, bekerja di ladang Kristus, dan membiarkan Kristus memakai kita sebagai alatnya. Sehingga saudara akan bisa merasakan hidup kita akan menjadi bermakna, sekalipun ada begitu banyak beban-beban hidup yang kita tanggung. Sebab apa? Sebab hidup kita terarah sesuai dengan maksud Tuhan. Tidak lagi terfokus pada beban-beban hidup kita. Itulah indahnya hidup di dalam persekutuan dan pelayanan. Semakin banyak beban, semakin kita giat dalam pelayanan, semakin kita giat dalam persekutuan, maka beban-beban kita akan terasa ringan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hasilnya, selalu ada kelegaan. Selalu muncul kelegaan setiap hari. Pendek kata, setiap hari ada beban, tapi setiap hari juga Tuhan berikan kelegaan bagi orang yang senantiasa ada di dalam persekutuan dan pelayanan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apakah saat ini Anda begitu terbeban dengan dosa yang telah Anda lakukan? Apakah saat ini saudara dan saya begitu terbeban oleh kecemasan, oleh kekhawatiran tentang beban-beban hidup kita, terutama di masa-masa sulit saat ini? Tentang permasalahan dalam ekonomi rumah tangga kita, permasalahan dalam pekerjaan dan usaha kita. Atau apakah saat ini Anda dan saya begitu terbeban oleh persoalan rumah tangga kita? Kita begitu terbeban oleh masalah anak-anak kita, begitu terbeban dengan masalah kesehatan kita. Nah, hari ini, ingat, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang." Artinya, sekalipun ada beban dalam hidup kita datang ke dalam persekutuan dengan Tuhan, lalu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kendali Tuhan, di dalam persekutuan dan pelayanan, dan selamat merasakan indahnya perubahan-perubahan beban itu menjadi hal yang indah, bukan menjadi beban yang berat, bahkan menjadi enak untuk kita hadapi. Jadi beban-beban hidup kita bisa jadi enak dan ringan kalau kita tetap setia pada Yesus dan persekutuannya. Amin. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, ampunilah kami karena kami terlalu sibuk mengkonsentrasikan pikiran kami hanya pada beban-beban hidup kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini. Sehingga kami lupa bahwa Engkau pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami melupakan akan sabdamu itu. Bapa, jadi pada saat ini, jadikanlah kami. Kami bermohon jadikanlah kami menjadi pribadi yang tetap setia di dalam persekutuan dan pelayanan. Sekalipun ada begitu banyak beban yang sementara kami alami dan kami rasakan saat ini. Dan di dalam iman percaya kami, izinkan kami berkata, Tuhan Yesus, ini beban-beban dalam rumah tangga kami. Beban-beban dalam keluarga kami. Beban-beban yang menyangkut pekerjaan dan usaha kami. Beban-beban yang kami rasakan, yang menyangkut akan kesehatan, akan sakit penyakit kami. Tuhan angkat dan pulihkan. Jadikan kami menjadi hamba yang setia dalam persekutuan-Mu. Sehingga dalam kesetiaan, dalam persekutuan dan pelayanan, kami tetap merasakan indahnya topangan-Mu, indahnya arahan-Mu untuk berjalan sekalipun ada begitu banyak beban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah keinginan kami Bapa di sorga. Bapa, Engkau juga kiranya mau menyertai dan memberkati beban-beban dari bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan semua menteri-menteri yang ada di kabinet bersama dengan beban tanggung jawab moral mereka. Tuhan sertai dan berkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi bencana-bencana alam, bahkan wabah corona ini. Kami percaya bahwa kami akan dimenangkan melawan wabah ini. Dan wabah ini tidak akan menyentuh hidup kami, rumah tangga kami, persekutuan kami, bahkan berlama-lama dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ampun segala dosa dan salah kami. Lalu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. 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 Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan tim kerja kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang. Salam, Tuhan sayang kita semua. Amin.